nggak terasa gitu. Sudah nggak usah masalah furu'iyah itu sudah tidak usah diperdebatkan. Mau tahlilan silahkan, nggak tahlilan silahkan, mau yasinan silahkan, nggak yasinan silahkan. Jangan ini, Pak Ustadz, ada yang nanya ke saya, Pak Ustadz, saya tuh baru putus sama pacar saya gara-gara pacar saya tuh nggak tahlilan. Loh, kamu pacaran aja udah salah kok malah bawa masalah tahlilan gitu. Ribut urusan furu'iyah, silahkan kayak gitu. Suaminya kunut, istrinya nggak kunut, ini nggak usah ribut. Yang kunut itu Imam Syafi'i, yang tidak kunut itu Imam Hanafi. Udah gitu aja gitu. Jangan baru pulang umroh ke Indonesia, baru kurang umroh 10 hari gitu. Begitu imamnya ikut taraweh di sana, di Mekah ternyata 23 NU berarti. Gak ada NU di Mekah gitu. Begitu sholat subuh, loh kok gak pakai kunut? Berarti imamnya Muhammadiyah. Ya gak bisa gitu. Itu furu'iyah gitu. Terus pulang dari Mekah datang ke Indonesia, sholat subuh di masjid atau di musola kampung. Begitu imamnya Allahumma hdina fiman hadait, dijawab bukannya amin bid'ah. Gak boleh gitu, gak boleh. Rukun gitu. Rukun insya Allah. Coba kita sholawatan dulu. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Salatullah Allahumma sholli wa sallim wa barik. Amin. Ada NU, ada Muhammadiyah, ada Muslimat, ada Aisyah, ada Aisyah. Kabeh rukun jaga ukhuwah Indonesia makmur rakyate berkah. Kabeh rukun jaga ukhuwah Indonesia makmur rakyate berkah. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Salatullah salamullah
podo gowo rahmat. Pikir panganan tok panganan gue sih marahin diri aku kuwi gitu. Hati-hati yo gitu. Apa sih tahlilan itu? Terakhir saya bahas masalah tahlilan dikit. Jadi bedanya NU dengan Muhammadiyah itu karena harokat saja gitu. Kalau NU namanya tahlilan, kalau Muhammadiyah namanya tahlilun gitu. Jadi kalau NU itu tahlilan itu masih ada furu. Jadi begitu mayat sudah dimakamkan, masih ada lanjutan-lanjutan membacakan zikir, kalimat thayyibah dan lain sebagainya. Gitu. Bahkan menurut Imam Ibnu Taimiyah dalam kitabnya yang namanya tahlilan membacakan Al-Fatihah, man qara'a suratul Yasin, man qara'a suratul Fatihah dan lain sebagainya, yang mana dikhususkan kepada almarhum almarhumah sampai gitu. Ada turunan-turunannya dan lain sebagainya gitu. Tapi kalau di Muhammadiyah namanya tahlilun. Jadi begitu sudah dimakamkan mayatnya itu gitu, itu sudah tidak ada. Karena ketika sudah dimakam, ruh itu sudah naik ke Lauhul Mahfuz. Dalilnya nih ya, dalilnya. Jadi sudah naik ke Lauhul Mahfuz, sudah tidak ada lagi putus amalnya, sudah tidak akan disampaikan bacaan-bacaan thayyibah gitu. Ya ayyatuhan nafsu mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi fadkhuli jannati. Itu dalil tidak tahlilan. Tapi kalau dalil yang pakai tahlilan, ketika mayat itu sudah dimakamkan, ketika mayat itu sudah masuk ke alam kubur, kita masih mengirimkan bacaan-bacaan menurut dalil Imam Ibnu Taimiyah. Ini Imam Ibnu Taimiyah ini kenapa saya pakai dalilnya Imam Ibnu Taimiyah gitu, karena biasanya pengikut-pengikutnya Imam Ibnu Taimiyah ini yang anti tahlilan. Bahkan imamnya sendiri yang jadi panutan itu boleh mengirimkan doa yang dikhususkan untuk almarhum itu sampai. Apa buktinya kalau doa kita sampai kepada alam kubur, kepada almarhum-almarhumah yang sudah meninggalkan kita? Mana buktinya? Ada resipnya? Gak ada. Nek gak percaya ya saya sudah mengeluarkan dalil, pahamnya seperti ini, tapi jenengan tetap gak percaya ya saya katakan gitu. Kalau masih gak percaya, monggo duluan kirim namanya ke saya, nanti saya kirimkan Al-Fatihah. Kalau belum nyampe jenengan WA aja ke saya. Kalau masih nggak percaya, ya saya udah mengeluarkan dalil, jenengan masih nggak percaya ya gitu. Mbah Hasyim Asy'ari dan Kiai Haji Ahmad Dahlan tidak mempersoalkan itu pada waktu itu. Tidak ada. Fenomena itu kan datangnya sekarang-sekarang karena terpengaruh media sosial dan lain sebagainya. Zaman dulu itu rukun, ayam, tentrem. Mbah Hasyim, Mbah Kiai Ahmad Dahlan masih satu guru secara sanad gitu ke Mbah Kiai Soleh Darat di Semarang dan ngaji ke Syekhonal Khalil Bangkalan, terus ngaji ke Sayyidina Al-Maliki di Mekah, nyambung sanadnya terus sampai ke Ja'far Shadiq, sampai ke sahabat, sampai ke baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Semua tersambung sanadnya, gitu. Gak usah bingung, gak usah ragu. Monggo masing-masing, yang penting rukun, ayam, tentrem. Tidak usah saling menjelekkan, kita yang paling benar, tidak usah. Gitu. Hanya itu perbedaannya. Silahkan. Nah, akhirnya ketika saya teliti masalah fikihnya itu tidak ada masalah mengenai tahlilan, hukum tahlilan secara fikih dan secara hukum Islam itu tidak ada masalah. Dan Mbah Hasyim dan Mbah Kiai Ahmad Dahlan itu tidak mempersoalkan. Kenapa sekarang dipersoalkan? Ternyata inti daripada dipersoalkan masalah tahlilan itu ada satu kasus. Orang mau ngadakan tahlilan nggak punya uang, akhirnya minjam sana sini
atau bahkan ada yang nyuri kabel, ada bahkan yang nyuri ini itu untuk menjadikan tahlilan. Nah itu yang tidak boleh. Saya juga tidak sepakat kalau sampai seperti itu, gitu. Jadi kalau misalnya jenengan mampu untuk mengadakan tahlilan, silakan. Tidak mampu nggak usah. Jadi jangan punya pemahaman orang umum, jangan. Nek orang tahlilan, orang nah itu yang bid'ah, jangan seperti itu. Silakan. Nek di tempat saya di Banten itu, gitu. Kalau misalnya orang yang nggak punya uang ngomong ke jamaah, ngapunten jamaah, berhubung ekonomi saya lemah, nggak punya uang, saya tuh sejane ingin sekali ngadain tahlilan tapi nggak punya uang. Nek misalnya saya cuma ngasih air putih, kira-kira gimana? Kata jemaah, nggih, monggo. Nggak usah dipaksakan beli ini diada-adakan. Sesuatu yang berlebihan diada-adakan, dipaksakan. Wong enggak punya enggak dosa kok. Bukan hukumnya bukan wajib. Gitu. Sunnah aja yang enggak. Nih kita tabarukan, mudah-mudahan kita ngirimkan Al-Fatihah, zikir, sholawat dan lain sebagainya yang kita kirimkan ke almarhum, mudah-mudahan itu sampai. Kan cuma seperti itu. Gitu. Enggak ada. Enggak usah berlebihan, enggak usah. Tapi ya kadang-kadang kayak sekarang ngapunten. Kalau misalnya ada syukuran tahlilan ke orang kaya yang punya uang, wah sergap. Giliran yang nggak punya uang, aduh lemes, baca la ilaha illallahnya aja lemes. La ilaha illallah, beda gitu. Terus ustadznya juga kalau misalnya diundang tahlilan ke tempat yang uang sugih, wah ilah keboroti, wah semua disebutin, wali songo semua disebutin. Gitu. Tapi giliran orang yang nggak punya, nah kadang-kadang ini nih yang perlu kita koreksi seperti ini. Ilmu ikhlas itu memang susah sekali. Ya mudah-mudahan sedikit banyak yang saya sampaikan bermanfaat, barokah, manfaat, maslahah. Mudah-mudahan intinya itu bisa diterapkan minimal untuk menjadi benteng diri kita sendiri, keluarga, anfusakum wa ahlikum naro. Minimal kita menjaga diri kita, istri kita, suami kita, anak-anak kita. Walaupun kita tidak bisa banyak menyampaikan ke orang lain, paling tidak keluarga kita selamat dari api neraka. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Masih ada tanya jawab? Mau ada yang ditanyakan sebelum saya tutup doa? Bisa dilanjutkan dengan tanya jawab dari teman-teman. Ada yang ingin bertanya?